Ya, pemirsa, sebelumnya kami sudah menayangkan ada pernyataan sikap yang disampaikan oleh sejumlah fraksi di DPR RI yang menyatakan akan menolak terkait dengan rencana sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 mendatang. Dan untuk mengetahui informasi terkait dengan pernyataan sikap tersebut, kami terhubung dengan jurnalis MJN Febrian Ahmad dari Gedung DPR RI. Selamat siang, Febrian, bisa Anda gambarkan kembali poin-poin apa saja yang ditegaskan dalam pernyataan sikap oleh sejumlah fraksi di DPR terkait dengan sistem proporsional tertutup? Sebenarnya pada hari ini 8 fraksi di DPR melakukan pertemuan untuk dapat membahas sekaligus mengukuhkan pernyataan sikap mereka untuk tetap dengan sikap awalnya, yakni menolak sistem proporsional tertutup yang dimana ini sedang menjadi isu yang mencuat, dan ini juga sesuai dengan ataupun pertemuan pada hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dari partai politik yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 2023 kemarin. Ada beberapa poin yang tadi dikatakan, termasuk poin-poin tersebut diantaranya adalah nantinya akan ada pertemuan rutin dilakukan untuk dapat membahas dan juga menjadi salah satu upaya untuk dapat mempertahankan sikap ini, dan juga akan ada penunjukan kuasa hukum resmi dari DPR. Dalam hal ini akan ditunjuk dari Komisi 3 yang nanti akan siap untuk dapat mewakili DPR mayoritas bersidang di Mahkamah Konstitusi. Dan lebih lengkap apa saja pertemuan yang dibahas dalam pertemuan tadi dari ke-8 fraksi, kami bergabung dengan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, ada Saan Mustafa. Pak Saan, tadi kita sudah lihat dilakukan pertemuan dari 8 fraksi, Pak. Apa saja yang dibahas dan juga kesepakatannya bagaimana dalam pertemuan tersebut? Ya, ini kelanjutan dari pertemuan para ketua umum 8 parpol, dan kita di fraksi menindaklanjutinya dalam hal-hal yang lebih teknis, yaitu mengawal nanti di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada beberapa hal yang tadi kita sudah sampaikan ke publik. Pertama, semua 8 fraksi tetap ingin agar Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan terkait dengan judicial review tentang sistem pemilu, yaitu yang menghendaki tertutup. Kita menolak sistem pemilu tertutup dan kita tetap ingin mempertahankan sistem proporsional terbuka. Nah, yang kedua juga kita ingin nanti dalam kerangka itu di DPR nanti 8 fraksi sudah sepakat untuk bersama-sama mengajukan nanti yang mewakili 8 fraksi itu dari masing-masing fraksi yang ada di Komisi 3. Jadi nanti mereka yang akan mewakili DPR, khususnya mewakili 8 fraksi ketika Mahkamah Konstitusi bersidang. Jadi kita sudah siapkan nama-nama yang akan bersidang. Nah, yang ketiga juga kita meminta masing-masing parpol untuk menjadi bagian yang terkait, jadi pihak terkait, sehingga nanti didengar juga pandangannya secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kita sekali lagi apa yang dilakukan oleh 8 fraksi hari ini dan dihadiri oleh seluruh pimpinan fraksi ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan terkait dengan perkara Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu. Jadi ini apa yang akan kita lakukan dan sedang kita lakukan. Pak Saan, apakah artinya nanti akan ada ke-8 fraksi ini ke depannya langkah hukumnya bagaimana dilakukan? Apakah untuk jangan saat ini memberikan penjelasan ke Mahkamah Konstitusi atau nanti aktif juga untuk ikut menggugat atau bagaimana? Kita akan memberikan penjelasan. Jadi kita akan mempertahankan kenapa sistem proporsional terbuka ini tetap harus kita pertahankan dan harus terus kita perbaiki, karena ini adalah bagian dari perwujudan dari semangat kedaulatan rakyat yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua juga kita ingin tetap menjaga agar demokrasi kita semakin maju, semakin baik, sehingga peran partai politik juga semakin baik di publik dengan memberikan calon-calon legislatifnya juga yang terbaik. Jadi semangat kita itu, maka kita akan terus mempertahankan sistem proporsional terbuka ini dengan menghadirkan para kuasa hukum dari DPR maupun nanti dari partai politik, dan juga kita nanti akan mengajukan saksi-saksi ahli yang memang concern terhadap demokrasi
concern terhadap prinsip-prinsip kedaulatan rakyat tersebut. Peran 8 fraksi sebagai pihak terkait dalam sidang MK nanti itu akan seperti apa ke depannya, Pak San? Jadi kita akan aktif mengawal jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi dan juga kita akan sekali lagi menugaskan kuasa hukum untuk terus mengikuti secara cermat dan menyiapkan berbagai argumentasi terkait dengan gugatan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Tadi kami juga mendengar dalam konferensi pers bahwa akan mengundang penyelenggara pemilu dan juga Mendagri untuk membahas terkait dengan pemilu. Kira-kira apa yang akan dibahas dan kapan ini akan digelar pertemuannya? Ya, hari ini kita akan rapat. Sejogjanya jam 1 ini kita rapat dengan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, dengan Mendagri. Pertama, kita tentu akan mempertanyakan terkait dengan soal pernyataan Ketua KPU terkait dengan peluang sistem proporsional tertutup kembali digunakan. Yang kedua juga kita akan melihat persiapan-persiapan tahapan-tahapan pemilu yang sedang, sudah dan akan dilakukan. Yang ketiga juga kita akan membicarakan terkait juga tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk melakukan penataan dapil. Nah, kita juga ini juga akan dibicarakan, termasuk juga tadi pagi kita menerima dari masyarakat sipil peduli pemilu, yaitu Kawal Pemilu Bersih. Juga kita mendengarkan masukan dari para masyarakat sipil terkait pemilu, terutama terkait dengan soal verifikasi partai politik, verifikasi faktual yang mereka sampaikan disinyalir ada berbagai kecurangan dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang akan menjadi bahasan di rapat nanti siang hari ini. 8 parpol sudah tetap tegas untuk dapat menolak sistem pemilu proporsional tertutup dan juga sudah resmi menunjuk DPR akan dikuasa hukumi oleh Komisi 3. Namun kita ketahui ada satu fraksi yang tidak hadir ataupun tidak datang dalam konferensi pers ataupun pertemuan ini. Apakah nantinya keterwakilan mereka juga akan terwakili dalam Komisi 3 yang akan menjadi kuasa hukum DPR di Komisi 3 di MK nanti, Pak San? Ya, mereka juga nanti kita beri kesempatan lah ya, karena fraksi masing-masing dari 8 akan menentukan siapa, dan dari 1 yang memang menghendaki sistem tertutup, tentu juga nanti di pimpinan DPR nanti kesepakatannya pimpinan DPR apakah nanti mereka diberi ruang atau tidak, itu nanti pimpinan DPR. Kita dari pimpinan DPR itu kan ada 4 ya, yang dari 8 fraksi yang ingin agar sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan. Jadi kita akan beri kesempatan atau tidak, nanti pimpinan DPR dan juga 8 fraksi lain akan bicarakan. Ya, tetap akan ada pembahasan di DPR terkait dengan hal ini dengan seluruh fraksinya, meskipun 8 fraksi sudah setuju, Pak ya, untuk menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Pasan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Metro TV. Sekali lagi selamat beraktivitas juga bertugas, Pasan. Ya, dan itu dia pemirsa wawancara kami dengan San Mustafa yang merupakan sekretaris dari fraksi Partai Nasdem. Tadi dikatakan bahwa 8 partai tetap setuju untuk dapat menolak sistem proporsional tertutup yang saat ini sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi, dan juga nantinya DPR Republik Indonesia akan ataupun sudah resmi menunjuk Komisi 3 DPR Republik Indonesia sebagai kuasa hukum yang akan memberikan penjelasan kepada tingkat Mahkamah Konstitusi terkait dengan proporsional tertutup yang sedang dicanangkan ataupun yang sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi. Dan juga meskipun ada satu fraksi yang masih belum bersama-sama dengan 8 fraksi lainnya, namun ruang diskusi itu masih tetap terbuka, dan juga pembahasan terhadap dengan pimpinan DPR terkait dengan pemilu ini juga masih akan terus dibuka oleh seluruh 8 fraksi yang ada di parlemen saat ini. Selain itu juga pertemuan dari ke-8 fraksi ini ke depannya masih akan terus berlanjut untuk dapat membahas dan juga mempertahankan dari sikap masing-masing partai politik untuk dapat terus mendukung ataupun menuju ke sesuai dengan aturan, yakni pemilu dengan proporsional tertutup, sehingga langkah-langkah yang akan dilakukan oleh ke-8 fraksi ini akan terus beriringan serenada. Kita akan saksikan bagaimana ke depannya akan berjalan dengan baik.